Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan selamat bersekutu dengan Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan kita bersyukur atas kasih-Nya yang berlimpah dalam hidup kita. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya dengan lebih lagi, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Nah, saudara-saudaraku, kita boleh memasuki bulan November. Tepat pada hari ini tanggal 1, kita boleh bersama-sama membawa korban syukur kita kepada Tuhan karena pemeliharaan penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, mari kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita masuk dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, hari ini kami mau lebih lagi untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami rindu mendengarkannya, dan kami boleh membawa hidup kami sepenuhnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami ya Bapa, penuhi kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami, sehingga menghasilkan yang terbaik seperti apa yang Bapa mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami persiapkan tanah hati kami sebagai tanah yang subur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, mari kita masuk hari ini di dalam firman Tuhan yang berjudul Tertawa Tanpa Terluka. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Amsal 26 ayat 1 sampai dengan 28. Mari kita membaca firman bersama-sama. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemiti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk dengan pemabuk. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal mengulangi kebodohannya. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Bila kayu habis, padamlah api. Bila penfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati,
seperti pecahan periuk bersalutkan perak. Demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bercanda atau bergurau adalah bagian terpenting dari pergaulan anak-anak muda. Karena dengan bercanda, kita bisa saling mengakrabkan diri antara satu dengan yang lainnya. Dengan bergurau kita dapat saling menghibur hati. Bukankah kita pun sering melakukannya? Tetapi kita juga harus tahu batasannya. Karena gurauan yang kebablasan justru berakibat fatal. Gurauan yang terlampau jauh melewati kewajaran justru akan menjadi senjata maut yang menghancurkan hati orang-orang yang mendengarnya. Selucu apapun gurauan yang terlontar, ingatlah bahwa kita tidak pernah tahu kedalaman hati orang. Tragisnya, terkadang anak muda tidak mau tahu perasaan orang lain. Kita menganggap gurauan itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Padahal tanpa disadari, gurauan bisa menjadi sarana yang paling efektif bagi iblis untuk menebarkan serangannya. Semua bisa saja terjadi bila gurauan sudah tidak wajar lagi. Apabila hati orang yang kita ajak bercanda sedang lemah atau terlalu sensitif, maka bisa-bisa saja kita malah membuat orang lain menjadi tersinggung. Ingatlah, hati adalah bagian terpeka dan mudah sekali terluka bila kita memperlakukannya dengan cara yang sembarangan. Salah satu cara agar tidak menjalani hidup secara kaku, kita tentu perlu bersenda gurau. Tertawa bersama dengan teman membuat kita semakin rileks dibandingkan harus terus-menerus galau dengan beban pekerjaan yang semakin berat. Bagaimana cara pandang Alkitab tentang bersenda gurau? Tentu saja Alkitab tidak melarang kita untuk bercanda ataupun bersenda gurau. Tidak ada salahnya membuat orang lain tertawa dan happy. Namun dalam bercanda, ternyata kita perlu serius agar candaan kita pada tempatnya. Membuat tertawa tanpa menyinggung perasaan orang lain, dan membuat suasana cair tanpa ada orang tertentu yang kita jadikan korban dan objek candaan. Candaan orang Kristen sudah semestinya berbeda dengan candaan orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Orang Kristen boleh bercanda, tapi jangan sampai hal-hal kotor, najis, dan yang menyerempet kecabulan menjadi candaan. Kita boleh bercanda, tapi jagalah perkataan kita supaya tidak sarkastik. Misalnya, "Wah, makin berisi saja badanmu. Sering disuap ya?" Boleh bercanda, tapi jangan sampai body shaming ataupun menghina fisik orang lain. Kita boleh bercanda, tapi jangan sampai merendahkan orang lain, apalagi menyangkut masalah agama, suku, ataupun ras. Saudaraku, ribuan tahun yang lalu, Raja Salomo sudah mengingatkan bahwa di dalam bercanda ataupun bergurau, kita perlu hati-hati. Jika tidak, maka itu sama seperti orang gila yang menembakkan panah dan maut dengan mengatasnamakan bersenda gurau. Oleh sebab itu, jika bercanda, bercandalah secara cerdas. Kita tertawa, orang lain tertawa.
semua tertawa, tapi tanpa ada yang terluka. Memang sesekali kita perlu mengisi hidup dengan candaan, tetapi berusahalah agar candaan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jika bercanda, buatlah semua orang tertawa tanpa ada yang terluka. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku. Biarlah hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera sukacita, sehingga kita membawa damai bagi setiap orang, dimanapun kita berada. Nah, saudara-saudaraku, mari kita satukan hati dan tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh bersama-sama merasakan kasih Bapa yang besar di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami, menegur kami, agar kami boleh membawa sukacita bagi hati orang lain. Dan kami percaya Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami boleh kan dengan sewajarnya. Ajar kami ya Bapa, semakin sungguh-sungguh di dalam melakukan bagian kami. Ini kami ya Bapa, kami percaya kami boleh menjadi pribadi yang kudus, yang layak di hadapan Bapa. Kami rindu sepanjang hari ini Engkau memberkati aktivitas kami, sehingga Engkau membuat yang berhasil. Kuduskan mulut kami, kuduskan pikiran kami. Dan apa yang meluap dari hati kami adalah hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati hidup kami ya Bapa, ampuni kami, dan kami menerima kemenangan demi kemenangan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara-saudaraku, semangat di dalam aktivitas kita. Have a great day and God bless you all.